ini adalah zikrullah ta'ala, amalan yang paling ringan, yang tidak terikat waktu, kapanpun, dimanapun. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Baik rekan-rekan sekalian, Rasulullah SAW meninggalkan salah satu sunnah Rasul yang paling penting, sunnah Rasul yang paling baik, yang paling mensucikan, paling mengangkat derajat. Apakah itu? Yang Rasul tidak pernah meninggalkannya setiap saat. Ini adalah zikrullah ta'ala, amalan yang paling ringan, yang tidak terikat waktu, kapanpun, dimanapun. Loh, bagaimana di toilet? Ya, hati tidak bisa berhenti ingat kepada Allah. Yang tidak dianjurkan itu adalah lisan. Tetapi orang yang sudah yakin ke Allah, tidak mungkin lupa ke Allah walaupun di toilet. Karena perutnya juga Allah yang menciptakan, air Allah juga yang menyediakan, semua kemudahan pasti tidak membuat lupa ke Allah. Nah, amalan zikrullah ini luar biasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang sudah berulang kali dibahas ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ini dari Imam Tirmizi ya, dan Al-Hakim, dan mengatakan ini sahih. Hadis ini penting. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik? Ini yang paling topnya ya. Wa azkaha 'inda malikikum. Yang paling suci menurut Rob kalian. Jadi ini yang paling suci. Dan wa arfa'iha fi darajatikum, yang sangat mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya untuk kalian. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik dari bertemu dengan musuh dalam jihad fisabilillah. Apakah membunuh di jalan Allah? Lalu qalu bala, ya tentu ya Rasul. Qala, beliau bersabda, zikrullah ta'ala. Jadi yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak atau bertempur, bertemu musuh dalam jihad fisabilillah, terbunuh di jalan Allah, ternyata itu adalah zikrullah. Jadi ini luar biasa ini ya. Kita sangat-sangat harusnya sangat banyak ingat kepada Allah. Tetapi faktanya dalam sholat pun kita jarang ingat kepada Allah. Padahal aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 jelas sekali perintah Allah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan zikrullah itu adalah yang terpenting, terbesar. Maka kalau kita mau istiqomah, sebetulnya istiqomah yang pertama harus kita perjuangkan adalah istiqomah zikrullah. Kenapa? Karena kalau kita mengingat Allah, maka Allah pun mengingat kita. Ingat surat Al-Baqarah ayat 152, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum.
maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan, Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha tahu apa yang ada dalam pikiran kita, Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, Maha mendengar apa yang diucapkan lisan kita. Masih kira Allah dapati kita berzikir kepada Allah, baik dengan lisan, baik dengan pikiran kita yang menafakuri, baik dengan hati yang meyakini, baik dengan tubuh yang mematuhi perintah Allah. Nah, ini Allah akan memperlakukan kita sangat spesial. Kalau kita zikir kepada Allah dengan niat dan cara yang benar, maka Allah yang Maha Tahu langsung memberi hadiah. Yang pertama adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, mengingat Allah, hatimu akan tentram. Dan ini sangat mahal ketentraman itu ya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya menjadi sangat mudah. Kenapa kita galau? Kenapa kita gelisah, resah? Pada umumnya penyebabnya adalah karena kita kurang zikir. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah, maka harus dibulatkan nih hati kita ini. Bahwa kita harus berjuang. Kalau kita istiqomah dalam zikrullah, maka kita akan ditolong oleh Allah bisa lebih mudah lagi istiqomah dalam hal-hal lain yang baik. Karena Allah menolong. Kalau kita sudah ditenangkan oleh Allah yang menguasai hati, kemudian dengan zikir pikiran kita dijernihkan, Allah lah yang kuasa memberikan ide, gagasan, ilham, firasat, karena Allah yang menguasai sepenuhnya otak kita ya. Otak ini ciptaan Allah, dalam genggaman Allah, mudah bagi Allah membuat kita dapat ide. Nanti Allah juga yang akan mengatur. Kalau kita harus dapat ilmu, maka akan ketemu dengan ilmu. Kan janji Allah seperti itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, nah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kalau memang kita akan menjadi lebih baik dengan ilmu-ilmu yang pas untuk kita amalkan, nanti Allah akan mendatangkan ilmu tersebut. Apakah kita yang belajar atau dengan berbagai cara ilmu itu akan sampai kepada kita, sehingga kita paham apa yang harus kita lakukan. Dan Allah juga yang memberi taufik, kita bisa mengamalkan. Jadi kalau kita zikirnya bagus, maka Allah yang akan menolong kita nanti bisa mengamalkan, karena taufik hidayah itu milik Allah. Kalau kita mengamalkan zikrullah, nah Allah yang maha menguasai diri kita, seperti yang dijanjikan akan menunjukkan terus jalan-jalannya. Allah membimbing kita nanti, walaupun kita malas beramal, tapi kalau zikirnya ikhlas, bagus, nanti oleh Allah dikuatkan, kita bisa jadi banyak amal-amalan lainnya. Bukankah pernah dibahas kalau sebuah amal disukai Allah, maka kita akan menikmati amal tersebut dan akan beranak pinak dengan amal-amal lainnya. Jadi kalau kita terus tidak lepas ingat Allah, menyebut nama Allah, mematuhi perintah Allah dengan ikhlas ya, nanti ya akan banyak kita jadi lebih senang sedekah, lebih senang baca Quran, lebih senang istighfar, lebih senang menolong orang. Nanti bergerak kita ke istiqomah lain. Dan ada hal lainnya, karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sedangkan sholat itu zikrullah. Maka kalau zikir kita baik dan istiqomah, nanti kita akan diberi hadiah sulit untuk berbuat maksiat ya. Kita akan ditolong oleh Allah mengendalikan nafsu kita, amarah kita, syahwat kita,
Jadi kita lebih terjaga dari perbuatan hina. Ya, semua nafsu itu terjadi dengan izin Allah dan mudah bagi Allah untuk membuat kita bisa mengendalikan. Termasuk setan. Setan kan menipu terus. Tapi kalau Allah dapati kitanya zikir dengan ikhlas ya, tidak untuk ria, tidak untuk dipuji, dinilai, dikagumi orang, maka ya setan tinggal dibungkam saja. Apalagi kalau salah satu zikir kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, itu kan minta tolong ke Allah agar terpelihara dari tipu daya setan, dan Allah pasti mendengar. Tambahan orang yang zikir terus akan ikhlas dalam beramal. Jadi di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, tidak ada pamrih. Ikhlas, dan orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak bisa ditipu setan, sulit setan. Juga orang-orang yang zikir terus, dia akan puas dengan janji jaminan Allah, dia akan tawakal. Seperti doa yang sering kita bahas, Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dikatakan kepadanya seketika itu, hudita wa kufita wa wukid. Ditunjuki, dicukupi, dijaga, dilindungi. Nah, demikianlah kalau kita zikir terus, akan ditunjuki apa yang harus kita lakukan, akan dicukupi keperluan kita, karena Allah tahu apa yang kita perlukan. Dan orang yang zikir terus pasti nggak bersandar ke makhluk lah, tidak ingin dipuji, tidak ingin diakui, tidak ingin dihargai, tidak ingin dikagumi, juga tidak akan menghibah ke makhluk, tidak ingin diberi. Udah lepas itu, karena dia sudah sangat puas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada seseorang Badui ini berdua kalau tidak salah ya, yang mendatangi Rasulullah dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, seorang lelaki, ya Rasul, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku, maka beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Dalam keterangan lain, pokoknya bisa jadi sandaran, tempat bergantung. Lalu Rasulullah menjawab, Rasulullah SAW qala la yazal lisanuka radban min zikrillah, basahilah, selalu ya hendaklah engkau basahi lisan ini dengan zikrullah. Jadi ini nasihat dari Rasul, ini hadis riwayat Tirmizi juga ya. Ini derajatnya hasan, jadi bisa diamalkan. Jadi basahi lisan dengan zikrullah, bisa dengan asmaul husna, terus ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin, bisa dengan ismul azam, yang barusan disebut ismul azam, asmaul husna yang paling utamanya, paling agung. Bisa dengan baca Quran, itu tilawah Quran, tadarus Quran. Bisa dengan doa-doa, dengan istighfar, sholawat. Itu lisan terus saja sebut nama Allah, apalagi sekarang masih pakai masker, lebih aman ya. Kalau dengan pikiran bagaimana? Tafakur. Ya, lihat alam ini ciptaan Allah. Lihat keluarga, ini semua ciptaanmu ya Allah. Engkau yang mendesain, engkau yang memberi rezeki. Lihat kucing ketemu makanan, oh ya Allah. Lihat kucing menyayangi anaknya, oh ini sifat rahmat Allah. Lihat cecak ketemu dengan nyamuk, oh nyamuk terbang, oh rezeki. Nah begitulah tafakur, semuanya ditafakuri. Yang dibuka aib, yang diangkat, yang diturunkan, itu berita tuh banyak tafakur. Kalau hati bagaimana? Yakin ke Allah. Allah Maha menatap, Allah Maha mendengar, Allah yang menguasai lalu lintas rezeki, Allah mengetahui segala isi hati, dimanapun, kapanpun, ada dalam pengawasan, kekuasaan Allah. Nah yakin, memang zikir yang paling top itu adalah hati ya, hati yang yakin bahwa Allah senantiasa menatap dirinya. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Ini yang ihsan, itu yang ibadah seakan kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka kita harus yakin Allah sedang melihat kita. Nah, kalau zikir dengan tubuh bagaimana ya? Patuh.
semua kepatuhan kita dengan niat dan cara yang benar, seperti sekarang sedang kajian begini, ini pun bagian dari zikrullah. Jadi kita ikut ke kajian, menyimak, ini zikir ini, kalau niatnya memang ingin takarub kepada Allah. Kita sedekah, kita nolong orang, kalau niatnya ya Allah, saya niatkan ini karena Engkau, semoga Engkau ridho. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan, dan ikhlas ya, bukan untuk diketahui, dipuji, dikagumi, dihormati orang, itu sudah bagian dari zikrullah juga. Jadi akhlakul karimah itu adalah zikrullah. Akhlakul karimah tuh pasti karena niatnya ikhlas ya. Nah, doanya apa supaya kita bisa zikir? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba menjadi orang yang senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa beribadah dengan baik. Masya Allah. Nah, itu saja dulu sahabat-sahabatku sekalian. Ayo di program ya, basahi lisan ini dengan zikir sebanyak-banyaknya. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya kamu akan beruntung. Masya Allah, semoga Allah yang Maha mendengar mengaruniakan kita menjadi ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah yang baik dan istiqomah. Dan semoga Allah mengundang sahabat-sahabat semua ini ke tanah suci, insya Allah ya. Demikian terlebih dahulu, insya Allah nanti